Kali ini kita akan belajar menuliskan metode penelitian. Setelah kita menulis latar belakang masalah, maka di dalam menulis artikel riset, tahap selanjutnya adalah kita akan merumuskan dan menuliskan metode penelitian. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa itu metode penelitian? Metode penelitian di dalam penulisan artikel riset adalah suatu cara atau langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah ini terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi penelitian. Kita harus mengumpulkan data dalam penelitian, kemudian kita akan menyusun data atau informasi, dan kita akan memverifikasi dan menganalisis data informasi tersebut sampai kemudian kita bisa menyajikan data penelitian sebagai penyampaian hasil temuan penelitian kita. Dalam konteks penulisan artikel penelitian ini, dari berbagai langkah atau cara yang harus kita lakukan di dalam metode penelitian, maka apabila kita membaca berbagai sumber artikel, kita dapat memahami bahwa di dalam penulisan metode penelitian, untuk artikel riset setidaknya kita menuliskan 3 hal penting berikut ini. Bagian pertama yang harus kita tuliskan di dalam metode penelitian pada artikel riset adalah jenis penelitian. Untuk jenis penelitian kita kali ini adalah kita fokus pada penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang data utamanya adalah kata-kata, bukan angka. Kemudian analisisnya fokus pada fenomena atau isi atau konten, serta kemudian hasil penelitian kita disampaikan dengan deskripsi atas fenomena temuan kita itu. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini fokus dilakukan pada kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian kita menyebutnya sebagai penelitian lapangan, atau bisa juga fenomena yang ada di dalam teks yang kemudian kita sebut sebagai penelitian tekstual atau penelitian pustaka. Agar semakin jelas, coba perhatikan judul dan latar belakang yang sudah kita buat. Nah, jika kita sudah membaca dan memahami, maka penelitian kita masuk yang mana? Apakah penelitian yang akan kita lakukan masuk kualitatif deskriptif lapangan, atau masuk pada kualitatif deskriptif kajian pustaka? Dari sinilah kita kemudian bisa merumuskan jenis penelitian yang sudah kita identifikasi dan nanti dituliskan di dalam metode penelitian dalam artikel riset. Agar semakin memahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Jika penelitian kita, misalnya yang akan kita tulis di artikel riset ini berjudul penanaman karakter dalam pembelajaran jarak jauh, maka di sini sudah sangat jelas bahwa penelitian kita termasuk di dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian di lapangan, karena penelitian yang akan kita lakukan adalah
kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi saat pembelajaran jarak jauh, dan itu semua terjadi di lapangan. Itulah kita menyebutnya sebagai penelitian lapangan yang deskriptif kualitatif. Tapi, jika judul artikel riset kita adalah penalaran moral anak dalam majalah Bobo dan Kompas, misalnya, maka jenis penelitian kita termasuk kualitatif deskriptif yang masuk di dalam penelitian tekstual atau penelitian pustaka. Hal ini didasarkan karena yang akan kita teliti adalah majalah Bobo dan harian Kompas yang semuanya adalah jenis pustaka, sehingga disebut sebagai penelitian pustaka atau library research. Terus, bagaimana cara menuliskan jenis penelitian di dalam metode penelitian? Nah, di sini kita bisa perhatikan contoh penulisan jenis penelitian pustaka yang ada di dalam materi teks. Teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Jadi, saat kita menuliskan jenis penelitian di dalam metode penelitian, maka kita harus menghadirkan atau menuliskan pendapat ahli yang dibuktikan dengan kutipan sumber pustakanya, yang tentu saja pendapat itu disesuaikan dengan penelitian kita. Bagian kedua dari penulisan metode penelitian yang harus kita tulis di dalamnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, setelah kita menjelaskan jenis penelitiannya secara lengkap, tentu saja dengan argumentasinya, maka selanjutnya adalah kita menuliskan terkait dengan cara atau teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Nah, teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan cara-cara yang kita lakukan di dalam mengumpulkan informasi yang akan kita bahas di dalam artikel riset. Nah, biasanya kita fokus kepada 3 cara di dalam pengumpulan data. Cara yang pertama adalah dokumentasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sumbernya adalah teks, buku, atau dokumen. Maka di sini kita bisa mendapatkan informasi dari buku setelah kita melakukan membaca. Maka membaca menjadi salah satu cara yang kita lakukan di dalam mendapatkan data di dalam sumber dokumen. Nah, setelah membaca, kita juga akan mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam buku atau dokumen. Disinilah membaca dan mencatat menjadi suatu teknik pengumpulan data yang kita lakukan melalui teknik dokumentasi, karena sumber datanya adalah dokumen atau informasi-informasi yang ada di dalam dokumen. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Nah, teknik wawancara ini dilakukan jika sumber datanya adalah individu atau manusia. Cara yang kita lakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari orang adalah dengan melakukan wawancara, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan, sehingga orang yang kita jadikan sebagai sumber informasi atau yang diwawancarai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita baik secara lisan maupun tertulis.
Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah observasi. Di dalam teknik pengumpulan data observasi ini, kita lakukan saat penelitian kita fokus kepada kegiatan atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Misalnya, penelitian kita fokus mencari informasi dari kegiatan mengajar. Maka kegiatan mengajar ini merupakan sumber informasi atau data. Jika demikian, maka teknik pengumpulan datanya disebut observasi. Kita mengamati kejadian-kejadian di suatu tempat atau orang yang melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, kita mengobservasi kegiatan belajar jarak jauh yang dilakukan oleh guru dan siswa. Sebenarnya masih banyak teknik pengumpulan data atau informasi yang lainnya. Tapi sementara kita fokuskan pada 3 teknik pengumpulan data ini dulu. Karena melalui ketiga teknik pengumpulan data inilah yang akan kita pakai di dalam penelitian deskriptif kualitatif yang akan kita lakukan di dalam penulisan artikel riset ini. Terus pertanyaan yang kemudian muncul di benak kita adalah bagaimana cara menuliskan teknik pengumpulan data ini? Nah, di sini kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu contoh yang sudah kita tuliskan di dalam materi teks. Bagian ketiga yang harus kita tuliskan di dalam metode penelitian artikel riset adalah analisis data. Nah, setelah kita menuliskan jenis penelitian dan teknik pengumpulan datanya, maka kita menuliskan analisis data. Analisis data ini terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan di dalam menganalisis data atau informasi yang sudah kita dapatkan melalui pengumpulan data atau informasi. Perhatikan baik-baik, dalam penelitian lapangan, analisis data bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu melakukan reduksi data, kemudian melakukan klasifikasi data, dan kemudian melakukan analisis atau verifikasi data. Ketiga hal inilah yang kemudian dibahas dan disajikan serta dituliskan di dalam metode penelitian yang tentunya disesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan. Namun, jika penelitian yang kita lakukan adalah penelitian pustaka atau tekstual, maka analisis data dapat kita lakukan dengan menganalisis isi atau content analysis, yang langkahnya tentu saja disesuaikan dengan pendekatan atau teori yang kita gunakan. Terus, bagaimana cara menuliskannya? Nah, di dalam penulisannya kita perhatikan contoh berikut yang sudah kita sampaikan di dalam materi teks. Dari penjelasan inilah, tentu saja jika kita sudah menuliskan setiap bagian dalam metode penelitian dalam artikel riset ini, maka kita tinggal menyatukannya saja. Nah, di sini setidaknya teman-teman nanti bisa menuliskan 3 paragraf yang isinya terkait dengan penjelasan jenis penelitian, penjelasan teknik pengumpulan data, penjelasan analisis data. Jika kita sudah menuliskan 3 hal ini, maka kita berarti sudah menuliskan metode penelitian di dalam artikel riset. Jadi, penulisan metode penelitian di dalam artikel riset
cukup dituliskan 1-2 halaman saja, dan sistematika penulisannya jangan diberi subbab. Artinya, penulisan jenis penelitian, penulisan metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data, dan penulisan analisis data, semuanya dituliskan dalam satu rangkaian berparagraf-paragraf tanpa ada subparagrafnya. Terima kasih. Semoga materi belajar kita hari ini bisa membuat kita paham, kemudian bisa membuat kita bersemangat dan bisa menuliskan metode penelitian di dalam artikel riset.